Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadhul Imam, di mana saat ini kita memasuki kata mutiara yang ke-129. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tashruqu fiha syawariqul anwari. Wa tashruqu, dan memancar fiha, di dalam sholat, apa syawariqul anwari, pancaran-pancaran cahaya-cahaya yang lahir dari mendirikan sholat. Artinya bahwa pada kajian kata mutiara yang ke-129 ini adalah kajian tentang buah yang dihasilkan dari orang-orang yang mendirikan sholat. Dan ini merupakan hikmah atau buah terakhir dari 6 buah yang dihasilkan dari orang yang mendirikan sholat. Bahwa di dalam sholat itu, orang-orang yang mendirikan sholat itu di sana akan mendapatkan pancaran-pancaran cahaya yang bersumber dari komunikasi antara hamba dengan Roh. Wa ya adapun syawariqul anwar, pancaran-pancaran cahaya musyar ilainya itu. Wa ya adapun kembalinya ya, dhamirnya yang dimasukkan ia itu adalah syawariqul anwar. Wa ya adapun syawariqul anwar, pancaran-pancaran cahaya itu an-natijatus sadisatu, merupakan buah atau hasil daripada buah atau hasil yang keenam daripada buah dari orang yang mendirikan sholat. Kultu, saya katakan, arada, mengendaki musonef, artinya menurut penafsiran Ibnu Ajibah terhadap yaitu matan atau kata mutiara yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau menafsirkan bahwa apa yang dimaksudkan bil asrori dengan lafadz asror yang ada di dalam kata mutiara yang ke-128 mayadinul asror, yaitu area atau tempat atau medan daripada rahasia-rahasia. Apa yang dimaksudkan dengan asror atau rahasia-rahasia itu adalah asrorul dzati, yaitu namanya rahasia-rahasia zat, ya, rahasia-rahasia zatnya Allah. Wa huwa adapun rahasia-rahasia zat itu li ahlil fana'i, dimiliki oleh orang-orang yang sudah ada di dalam makom fana, akom melebur, menyatu dengan Allah. Sementara wabil anwari, ya, sementara lafadz anwar ya di dalam kitab Syawariqul Anwar, di dalam pernyataan Syawariqul Anwar, anwar itu yang dimaksudkan apa? Yaitu anwarus sifati, yaitu cahaya-cahaya sifat-sifat kebesaran Allah. Itu maksudnya anwar. Pada anwarus sifat itu dimiliki siapa? Wa huwa adapun anwarus sifat itu li ahli baqoi, menjadi makomnya orang-orang yang ada di dalam makom baqo. Wallahu adapun Allah itu alamu, jauh yang lebih mengetahui maksud dan pemahamannya. Warada, dan menginginkan siapa asyaikhu syekh. Ini sekali lagi menurut pandangan Ibnu Ajibah ketika beliau harus menafsirkan kata mutiara atau matan yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Warada, dan menginginkan siapa asyaikhu syekh
Bihadhi sholati, dengan sholat ini, yaitu sholat yang bagaimana itu, adati yang ya tungkiluhu, yang bisa mentransfer, yang bisa memindahkan apa sholat hu kepada musolli, orang yang mendirikan sholat, bisa mentransfer, bisa memindahkan min halin ila halin, min halin dari satu kondisi spiritual ila halin menuju kondisi spiritual yang lebih tinggi, wa min maqamin, dan dari satu makom ila maqamin menuju kepada makom yang lebih tinggi lagi. Jadi yang dimaksud sholat itu yang kemudian melahirkan syawarikul anwar, pancaran-pancaran, yaitu cahaya-cahaya kebenaran itu maksudnya adalah di dalam sholat itu adalah sholat yang bisa mengantarkan atau memindahkan seorang yang mendirikan sholat dari satu titik, dari satu hal kondisi spiritual ila halin menuju kepada kondisi spiritual yang lebih tinggi, atau wamin makomin ila makomin, dari satu makom menuju makom yang lebih tinggi lagi. Sholat ahlil i'tinai, akan sholatnya orang-orang yang ada di dalam perhatiannya, orang yang ahli memperhatikan. Artinya orang yang ahli sholat, orang-orang yang ahli memperhatikan, artinya yang dimaksudkan adalah orang-orang yang khusyuk, di mana perhatiannya ketika dia menghadap dalam sholat itu hanyalah Allah. Di bendaknya, di pikirannya, di hatinya hanya bertawajuh hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Wahum, adapun mereka, ya, yang dimaksudkan ahlul i'tina itu ahlus suluki adalah orang-orang yang menempuh perjalanan spiritual hanya kepada Allah ala yadis suyuhi, melalui tangannya guru-guru spiritual. La sholat alil ghaflati, bukan sholatnya orang-orang yang lupa atau ahli ghaflah. Sementara wa sholatu ahlil mujahadah, dan sholatnya orang-orang ahli mujahadah minal ibadi, dari kalangan minal ubadi, dari kalangan orang-orang ahli ibadah. Sementara sholatnya orang-orang yang tekun itu loh, mujahadah itu, orang yang tekun, giat, termasuk diantaranya adalah orang ahli ibadah ini dan ahli zuhud wa zuhati, falaisa lahum, maka tiada lahum bagi mujahadah abahad sairu, yaitu perjalanan ini. Artinya bahwa perjalanan sholat, ya, yang bisa memindahkan dari satu keadaan spiritual, dari satu makom ke makom yang lebih tinggi, yang ada di dalam sholatnya orang-orang ahli i'tina, orang yang perhatiannya hanya khusus kepada Allah, atau kata lain adalah orang-orang yang suluk, dalam keadaan suluk, di mana kesulukannya ada di bawah kendalinya atau petunjuknya seorang guru mursyid. Itu bukan sholatnya orang ahli ghaflah. Sementara sholatnya orang yang mujahadah di kalangan orang ahli ibadah dan zuhud itu juga masih falaisa lahum, juga bukan. Artinya belum saya sampai kepada ini, perjalanan ini. Wallahu, adapun Allah Ta'ala itu a'lamu, jauh yang lebih mengetahui akan hal itu. Qala Ta'ala Abu Thalib Al-Maki, yaitu Abu Thalib, Imam Abu Thalib Al-Maki, Haddatsana telah meriwayatkan atau menceritakan siapa Abu Thalib kepada kami. Haddatsana telah menceritakan kepada kami. Ya, mungkin ini yang dimaksudkan adalah Abu Thalib pernah diceritai, aku pernah diceritai bahwa annal mu'mina, akan sesungguhnya orang mukmin idza tawaddu'a, apabila telah wudu siapa mukmin di sholati, untuk mendirikan sholat. Ketika orang mukmin setelah wudhu kemudian melaksanakan sholat, maka taba'adat, saat itu saling berjauhan anhu kepada mukmin siapa asyayatinu, setan-setan,
fi aqoril ardina, yang ada di jajahan seluruh bumi ini. Mereka akan berjauh-jauhan, tidak mau mendekat kepada orang mukmin yang setelah wudhu hendak sholat ini. Jauh mereka. Kenapa? Khaufan, karena takut minhu kepada mukmin. Alasannya li'annahu, karena seorang mukmin itu ta'ahaba telah menyiapkan, ia mukmin dituhuli untuk sebo atau memasuki area alal maliki, untuk memasuki area daripada sang malik, sang raja, yaitu Allah. Karena itulah takutnya mereka itu. Maka itu kalau setelah wudhu itu langsung sholat, karena di saat itu yang namanya setan itu akan lari terbirit-birit, takut kepada orang mukmin. Alasannya apa? Orang mukmin itu akan, yaitu sebo, akan sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu faidha kabbaru. Nah ini, maka apabila kabbaru bertakbir siapa mukmin, yang tentu kan ketika memulai sholat akan sebo masuk ke area ketuhanan. Orang mukmin itu kan memulainya dengan takbir kan. Ketika takbir hujibah anhu, maka akan tertutup, termahjub anhu bagi orang mukmin siapa iblis. Maka pada saat seorang mukmin mengucapkan, mengawali dengan takbir Allahu Akbar, saat itu pula bahwa yang namanya setan, iblis itu mereka akan tertutupi untuk ganggu kita. Kenapa? Wadriba, di saat itu Allah telah dibuatkan bainahu, antaranya iblis, wa bainahu, dan antaranya yaitu seorang mukmin yang mau sholat itu bisa rodik, kok dibangun di situ ada kemah-kemah sarodik, dibuat kemah-kemah sehingga layang dulu tidak bisa melihat siapa setan iblis ilahi kepada mukmin, wa wajahu, dan menghadapkan kepada mukmin siapa al-jabbaru, yaitu sifat perkasanya Allah, biwaji, untuk menghadap kepada Allah. Maka itu faidha qala, apabila berucap siapa mukmin Allahu Akbar dengan lafaz Allahu Akbar di dalam memulai sholat itu, apa yang terjadi kemudian? Pasti di saat dia mengucapkan lafaz Allahu Akbar bagi orang mukmin yang sejati yang mendirikan sholat, maka ittola'ah, maka pasti akan memperlihatkan ya Allah al-malika kepada sang malik fi qalbihi, yaitu di dalam hatinya orang mukmin yang hendak sholat itu. Masya Allah. Faidha labisa, faidhan, maka ketika itu kalau sudah orang mukmin ya lesannya berucap, hatinya khusyuk menghadap kepada Allah, kemudian oleh Allah diperlihatkan akan kuasaannya di dalam hatinya, maka pada saat itu faidhan laisa fi qalbi akbar minallah. Faidhan, maka tiba-tiba laisa, tidak ada fi qalbi, di hatinya orang mukmin apa akbaru, sesuatu yang lebih besar minallahi, daripada Allah. Jadi ketika orang mukmin yang sudah diperlihatkan oleh Allah akan kuasanya Allah di hatinya, maka saat itu tidak ada satupun di hatinya orang mukmin yang melebihi kebesarannya dari Allah. Yang muncul adalah Allah, kuasanya Allah, Allahu Akbar, yang muncul adalah sifat-sifat kebesaran Allah. Maka pada saat itu disambutlah oleh Allah, fayaqulu, maka berkata siapa al-maliku, yaitu sang raja, dalam hal ini Allah. Gimana komentarnya? Sodaqtah, benar siapa engkau. Allahu, adapun Allah itu akbaru, yang paling maha, lebih besar, benar ucapanmu. Karena apa? Fi qalbika kama taqul, karena di hatimu itu persis, fi qalbika, di dalam hatimu, kama, sebagaimana taqulu, kau mengucapkan. Ini manya masdaria, ya. Jadi masdaria, kalau dibuat masdaria adalah kakaulika. Jadi ucapanmu itu sama, kakaulika, fi qalbika kakaulika. Katanya mama masdaria ya. Jadi antara lesanmu dan hatimu itu sama. Yang muncul
Ya, di dalam hatimu itu Allah yang dominan, Allah, sifat Allah, kekuasaan Allah yang muncul di sana, Maliknya yang muncul, jadi kuasanya Allah. Makanya Allah bilang sodakta, Allahu Akbar, benar ucapanmu. Karena apa? Met antara lisanmu dan hatimu. Maka di saat seperti itu, apa yang akan dihasilkan dari sholatnya orang-orang yang khusyuk seperti itu? Fayatasya'u, maka kemudian memancarkan, akan terpancarlah. Fayatasya'u, maka terpancarlah fi qalbi, di hatinya orang mukmin apa? Nurun, cahaya, al-haqqo yulhiku, yang akan bertemu, menyambung, yang akan connect apa? Cahaya malakut al-arsy, yaitu menuju kepada kuasa, yaitu alam malakutnya yang ada di arasyan, nyambung, disambungkan oleh cahaya, ya. Sehingga ketika itu, karena nyambung dengan pusat sentralnya, ya, power daripada sinyal, yaitu ada di malakutil arsy, ada di alam malakut arsy sana, cahaya orang sholat itu nyambung ke sana. Maka apa yang terjadi? Fayang kasyifu, maka terbuka lau bagi si mukmin yang sholatnya seperti itu tadi, bidzalika, akan cahaya itu. Jadi melalui cahaya itu kemudian terbuka, apa yang terbuka? Malakutus samawati, kekuasaan alam malakutnya langit-langit, wal ardi, dan bumi. Wa itabu, dan kemudian ditulis lahu bagi si mukmin, ditulis apa? Hasyu, artinya ditulis itu kemudian ditulis takdirnya, dipenuhi lahu baginya, hasyu dzalikan nuri, akan dipenuhinya, yaitu cahaya-cahaya hasanatin, yang baik-baik, ditulis, dicatat, ya, setiap cahaya di situ. Bayangkan cahaya yang ditulis, yang nyambung, yang connect dengan sumber sinyal terbesar yang ada di malakutil arsy namanya. Bayangkan, ya, berarti faidatul anwariyah, luapan-luapan meluber-melubernya cahaya-cahaya yang bersumber dari malakutul arsy itu sudah tidak terhingga kalau ditulis. Pola, maka berkata siapa? Syekh Ibnu Athaillah, Imam Ibnu Ajibah. Sementara wa innal ghafila, itu tadi sholatnya orang-orang yang khusyuk. Wa innal ghafila, sesungguhnya sholatnya orang yang ghafil, orang yang lupa, al jahilah, yang bodoh. Idza qoma, apabila melaksanakan atau mendirikan, siapa? Ghafil, jahil, orang yang lupa dan bodoh itu melaksanakan ilal wudu'i, wudu, ya, apa yang terjadi? Ihtawasyathu, maka kemudian mengkerumuni kepada ghafil, jahil, siapa? Asyayatin, setan-setan. Tapi kalau orangnya males sholatnya, tidak punya hiro, tidak punya semangat, ya, untuk sholat itu, hanya di wudhu saja itu sudah dikerumuni oleh apa? Oleh syayatin, dikerumuni oleh setan-setan. Kama tahtawishu, seperti halnya, yaitu ngerumunnya apa? Adzubabu, berkerumunnya apa? Adzubabu, lalat, berkerumunnya lalat ala nuqtatil asali, di atas setitik madu. Coba bayangkan, ya, satu titik madu sedikit aja itu dikerumuni oleh banyak lalat, tentu akhirnya jadi virus, kan? Sama dengan orang yang ketika wudhunya saja, mau sholatnya malas, wudhunya pun tidak akan berlarian, yang namanya setan justru mengerumuni itu. Kayak siapa? Yaitu kayak lalat-lalat yang mengerumuni atau mengerumuni daripada setitik, yaitu tetesan air madu yang jatuh. Fa idza kabbaru, maka apabila takbir, orang ghafil ini kalau takbir, maka ittola'a, maka Allah memperlihatkan al mulka juga bisa, al malika juga bisa. Al mulka akan kekuasaannya, sifat kuasanya Allah fi qalbi, di hatinya orang ghafil tadi. Tetapi ketika ucapan Allahu Akbar, di mana Allah juga memperlihatkan kerajaannya di hatinya, tapi
yang keluar bukan, yang dominan, yang di dalam hatinya bukan kebesaran Allah, faidan maka tiba-tiba atau kemudian kullu syai'in segala sesuatu fi qalbi di hatinya orang yang sholatnya ghafil tadi itu akbaru, itu akbar jauh lebih besar minallahi dari Allah indahu di sisinya si ghafil. Jadi justru ini nggak sesuai ini. Ketika orang ghafil itu bilang Allahu Akbar, ternyata faidan tiba-tiba kullu syai'in, adapun segala sesuatu fi qalbi di hatinya orang yang ghafil itu ada akbar semua besar minallahi dibandingin Allah. Artinya bahwa ternyata yang muncul di situ bukan Allah, kuasanya Allah yang dominan di situ, justru yang dominan di sana adalah datanglah mobilnya, datanglah kekayaannya, datanglah pangkatnya, merasa mikir terus jabatan pangkatnya itu. Jadi yang besar di sana, yang muncul ketika dia berucap Allahu Akbar, yang muncul bukan kebesaran Allah, tapi yang keluar adalah kekayaannya yang ada di hatinya tadi. Kekayaan yang muncul, jabatannya yang tinggi, yang disematkan di pundaknya itu yang selalu bermunculan. Apa kemudian Allah bilang? Fayaqulu maka dawa Allah, fayaqulu maka berucap siapa al-maliku sang raja, kadzabta, bohong kamu. Laisa Allah, tidak ada siapa Allah, Allah fi qalbika di hatimu, kama taqulu sebagaimana kamu ucapkan, bohong kamu. Bilang kamu Allahu Akbar, Allah maha sebesar, tapi di hatimu yang keluar adalah jabatanmu, pangkatmu, yang pengen dihormati orang itu loh ya, kekayaanmu, keramatmu, justru itu yang keluar itu. Ini yang kemudian Allah bilang gadzabta, bohong lo, bohong kamu bilang Allahu Akbar, di hatimu lo Allah kamu kalahkan dengan apa? Dengan duniamu, yang muncul itu duniamu, yang muncul di situ kamu punya jabatan itu loh. Jadi bohong ucapan kamu itu, bilang Allahu Akbar. Maka ketika seperti itu fayasuru maka naiklah, taro yasuru bergerak, ada gerakan mingkol bihi dari hatinya si ghafil, apa dukhonun, artinya keluarlah, yaitu kepulan-kepulan asap. Jadi pada orang yang sholat itu nanti kalau nggak benar sholatnya, nggak sesuai dengan antara lafaz Allahu Akbar yang di lisannya, tapi di hatinya yang muncul, yang dominan bukan kebesaran Allah, justru sebaliknya, maka nanti hatinya akan keluar, membubung apa dukhonun, yang namanya kepulan asap, yalhiku, yang akan bertemu apa dukhon bi anani samai, yaitu sampai ke umbun-umbun langit. Artinya di tengah-tengah lain, lurus dari umbun-umbun kita itu sampai tembus ke langit sana, ini itu berupa dukhon. Berupa apa? Yaitu berupa kepulan-kepulan asap. Nah, semestinya ini berjejernya malaikat ya di sini nanti. Tapi justru disinilah sholatnya orang-orang yang lupa, yang bodoh, yang jahil itu. Makanya penting kita khusus. Sehingga fayakunu, sehingga adalah ya apa dukhon itu hijaban menjadi hijab tutup, akhirnya dukhon itu yang terbang, yang kemudian konek dengan langit itu menjadikan mahjub di qalbi, ke dalam atau ke hatinya orang ghafil tadi, menutup anil malakuti terhadap kerajaan-kerajaan aras, kekuasaan-kekuasaan Allah, alam malakutnya tertutup itu. Maka kemudian qala berkata, bayarudda maka tertolak, bayaruddu maka menolak apa zalikal hijab, yaitu hijab itu, sholatahu akan sholatnya orang yang ghafil tadi. Karena bagaimana tak tertolak, ditutupi oleh dukhon, dukhonnya itu menutupi sehingga tidak bisa konek dengan apa? Dengan malakutil arsh. Ya tak konek. Kalau sudah tidak konek kepada sumber cahaya-cahaya di situ, bagaimana mungkin akan bisa mengkonekkan dengan yang lain? Maka ketika sudah tidak bisa konek,
sholatnya sudah tertolak, maka kemudian disitulah watal takimu dan menguntal, kemudian memakan siapa asyayatinu, setan-setan tadi makan sholatnya akhirnya dimakan. Watal takimu kemudian menguntal siapa asyayatinu, setan itu kolbau hatinya. Lah ini artinya nguntalin akhirnya dikendalikan hatinya, sudah tidak bisa khusyuk lagi nih, sudah kemana-mana pikirannya, hatinya sudah kemana-mana. Sholat memang ruku iya, sujud iya, tapi tidak merasa mensujudi Allah. Wala yazalu, maka tidak henti-hentinya tanfahu, akan meniup ya setan itu fihi, pada hatinya orang ghafil tadi, terus ditiup. Wa tanfasu, dan membisikkan apa setan pada saat itu akhirnya dibisik-bisiki, ditiup-tiupi ya, ditiup-tiupi terus hatinya oleh setan. Waktu waswisu, sehingga menjadikan was-was. Watazayyana, dan kemudian menghiasi ya setan lahu kepada si ghafil tadi, hatta yang syarifah, sehingga berpaling min sholati, dari sholatnya ghafil ya, akhirnya berpaling ya, walaupun sholat bener menghadap kiblat iya, mengangkat tangan iya, ruku iya, sujud iya, tapi dia berpaling seluruh dari sholatnya. Wala yakilu, dan tidaklah khusyuk orang wala yakilu, sudah tidak sadar lagi makan sesuatu fa'ala, yang telah melakukan siapa ghafil, artinya nggak sadar dia bahwa dia itu sedang sholat, nggak sadar. Karena apa? Di situ pikiran dan hatinya ngomong kemana-mana, ngurusi dunianya, ngurusi materinya, ngurusi kekayaannya, ngurusi pangkat jabatannya, dipikir sampai di dalam sholat, sehingga sholatnya itu nyaris tidaklah dinamakan sholat. Wala yakilu ma fa'ala, tidak sadar, tidak ngerti apa yang lakukan. Nah, artinya tidaklah khusyuk, hilang kekhusyukannya, padahal khusyuklah yang menjadi hitungan-hitungan penilaian Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Selain raga yang merupakan rukun syariatnya sholat iya, tapi tidak cukup raga, tetapi qalbiyah juga kita harus kita sholatkan. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada dan berakhirlah yaitu penjelasan tentang buah daripada buah yang dihasilkan bagi orang yang mendirikan sholat. Summa dzakaro, kemudian menjelaskan musannaf hikmatan, satu hikmah asoraha, yang telah meringkas, membatasi ya musannaf akan hikmah fi adatil ma'lumin, ke dalam jumlah yang sudah diketahui. Wa huwa adapun adat maklum itu adalah khamsatun, yaitu 5. Kemudian nanti akan dijelaskan oleh musannaf, menjelaskan tentang mengapa ya sholat itu kemudian yang awalnya 50 kemudian diringkas atau dibatasi dengan jumlah 5 waktu saja. Ini nanti akan dijelaskan pada kata mutiara selanjutnya, yaitu pada kata mutiara yang ke-130. Mudah-mudahan jadi manfaat wa khairan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.